Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Baik pemirsa, kembali di Berdua TVRI Bengkulu sore hari ini untuk edisi Senin 20 Februari 2022 ya. Kita masih bersama dengan Putra-Putri Kampus 2022 bersama Fernanda dan juga Gina. Nah, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar bersama mereka berdua tentunya, dan pastinya menginspirasi untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Dan dipastikan untuk Anda tentunya yang pingin sekali ikut satu ajang itu langsung saja deh ya. Jangan mikir-mikir dua kali kayak Fernanda kan mikirnya dua kali kan. Kalau ini jangan mikir dua kali deh ya, harus sekali aja langsung ikut aja gitu ya. Baik, kita ngobrol lagi sama Fernanda dulu nih. Nah, public speaking itu perlu nggak sih? Tadi kan ngobrolnya public speaking kan. Nah, kenapa public speaking itu seberapa penting public speaking itu untuk di satu ajang pemilihan, Fer? Penting sekali Kak, karena itu merupakan cara kita untuk ibaratnya mendeliver apa yang ada di pikiran kita ke orang lain. Jadi kalau kita mendelivernya menyampaikannya itu baik, pasti orang itu akan mengerti apa yang ada di pikiran kita gitu. Betul. Oke. Nah, ada tips nggak sih kalau dari Fernanda sendiri untuk public speaking yang baik gitu? Kalau tips pastinya sesuai orang masing-masing ya Kak. Cuma kalau Fernanda sendiri ada yang pertama adalah well prepared. Kalau Fernanda tahu besok itu akan ngomongin tentang apa, biasanya Fernanda tulis dulu dan dimengerti. Jadi bukan dihafal tapi dimengerti ya, dipahamin dulu. Misalnya besok berbicara tentang apa, jadi Fernanda cari tahu dulu itu tuh apa. Jadi supaya takutnya nanti salah ngomong atau gimana. Terus biasanya untuk berlatihnya itu atau praktisnya itu di depan kaca. Jadi ngomong sama diri sendiri gitu. Ngomong sama diri sendiri kayak kayak dibilang orang bego juga nggak apa-apa. Iya. Sama kayak belajar storytelling juga di depan kaca Fernanda. Oke, baik. Nah, kalau dari Gina, ada tipsnya nggak sih Gina untuk public speaking yang baik? Apakah kita harus pinter bahasa Inggris atau pinter bahasa asing lainnya atau gimana gitu? Kalau yang pertama sama tadi, kita mempersiapkan materi dan memahami materi tersebut. Lalu banyak-banyak latihan. Lalu kalau misalnya ada kesempatan nih untuk berbicara di depan umum, barang itu jadi MC atau presentator atau dan lain sebagainya, itu jangan ditolak. Kita keluar dari zona nyaman kita coba. Lalu kalau misalnya kita udah coba sekali, pasti mau lagi kayak gitu. Mau lagi, terus kita ketagihan nih, kita belajar lagi apa yang kita kurang dari yang kemarin yang kita udah di presentasi atau di jadi MC, kita perbaiki lagi, lalu kita coba lagi. Oke, kalau misalnya pada saat public speaking ada kesalahan, itu gimana cara ngatasinnya kalau Gina? Kalau misalnya kesalahan itu sering ya Kak, jadi kita memikirkan hal yang misalnya tentang materi kita, jangan ngeles ke arah
tapi nggak jauh-jauh dari materi tersebut. Itu ilmu ngeles juga dipakai. Wih, ilmu ngeles itu penting ya. Iya. Penting banget. Nah, Penting oke, banget. baik, kita ke Fernanda kembali nih. Selain dari prestasi yang udah diraih jadi putra-putri kampus, ada prestasi lain nggak sih dari Fernanda sendiri mungkin yang belum diketahui sama masyarakat luas? Cil. Kalau Fernanda pernah di tahun 2020 itu mengikuti pemilihan duta bahasa kan? Oh, duta bahasa, Iya, baik. duta Oke. bahasa Provinsi Bengkulu, dan di situ masih semester 1, jadi masih baru-baru mengetahui, dan Fernanda dapat pemenang favorit waktu itu, belum bisa berangkat ke nasional. Oke, baik, Tapi baru nggak apa-apa. favorit ya. Oke, nah kalau Gina ada nggak sih selain dari putra-putri kampus mungkin prestasi apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua? Kalau Gina di tahun 2016, jadi agak lama nih Kak, karena di kedokteran itu antar kedokteran itu jarang mengadakan lomba yang berhubungan dengan seni dan budaya. Iya. Jadi Gina waktu 2016 itu Taunya jadi ngobatin orang aja gitu. jadi Gina ini masuk ke FLS2N, Festival Lomba Seni Oke. Siswa Nasional. Jadi itu seni kriya atau kerajinan tangan. Jadi kalau misalnya di mahasiswanya Gina itu berprestasinya di bidang organisasi. Oke. Jadi Gina tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, lalu dapat penghargaan menjadi staf terbaik dan staf teladan. Wih, dia luar biasa. Wilayah satu se-Sumatera dan se-Indonesia. Oh, se-Indonesia? Iya, dan itu? se-Indonesia. Oke, baik, mantap. Nah, kita tahu bahwa kalau fakultas kedokteran itu Iya. kan waktunya mepet sekali kan untuk mengikuti ajang-ajang yang kayak gini kan. Nah, itu cara Gina sendiri gimana tuh untuk nge-preparing dari waktu sendiri pada saat ajang pemilihan? Caranya skill tersebut Gina dapatkan melalui organisasi seperti ini. Oke. Jadi Gina mengikuti dari dulu udah mengikuti berbagai organisasi, mulai dari OSIS, mulai dari BEM. Jadi udah bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya siang nanti nih akan ada jadwal untuk pergi gastro school ke SMA 1. Berarti paginya udah selesai semua masalah perkuliahan, atau malamnya sudah tahu nih besok akan ada kegiatan putra-putri kampus, berarti urusan perkuliahan udah diselesaikan malam tadi kayak gitu. Oke, gitu. Enggak pernah ketumbur jadwal gitu karena kan kalau kuliah kedokteran tuh kan luar biasa. Keperawatan aja kuliahnya luar biasa schedule-nya, apalagi kedokteran gitu. Ya, kalau misalnya kita ada kegiatan putra-putri kampus, itu kan misalnya ada seksi acara, ada humas, dan tentunya nggak cuma satu orang yang menjadi panitia dari acara ataupun humas. Kalau misalnya Gina tergabung di acara nih, terus tiba-tiba ada jadwal mendadak harus ke UNIP gitu kan. Berarti Gina koordinasikan dulu sama teman-teman Gina yang dari pihak acara untuk ke UNIP terlebih dahulu. Nanti Gina balik lagi ke putra-putri kampus, lalu menjalankan program putra-putri kampus lagi. Oke, luar biasa berarti Iya. ya perjuangannya ya kan, jadi nggak sia-sia ya kan. Oke, baik. Nah, ini kan udah cukup lama nih kalian menjabat sebagai putra-putri kampus 2022 ini udah mau hampir setahun ya kan. Nah, apa yang kalian dapetin, apa yang kalian pelajarin, apa yang mungkin harus kalian ada yang harus diubah dari sesuatu hal yang mungkin kalian alami selama 1 tahun belakang, mungkin biar ada satu perubahan dari pemilihan putra-putri kampus tersebut, mungkin dari Fernanda. Ada yang mau ditambahin atau apa gitu program-programnya gitu? Yang akan ditambahkan di putra-putri kampus gitu ya. Mungkin lebih ke pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di pulau terluar, Kak. Kebetulan Fernanda kemarin mengikuti sebuah ajang sukarelawan atau volunteer di Pulau Enggano. Oh, Enggano ya. Jadi di situ kami melihat di sana itu SMA-nya cuma 1 dan kebetulan mereka itu cuma ada kelas IPS dan nggak ada kelas IPA. Karena mengapa? Karena kekurangan guru di sana. Jadi kebetulan Fernanda belum bisa melakukan apa-apa waktu itu karena Fernanda belajarnya bahasa Inggris waktu itu. Mungkin setelah ini Fernanda akan mencoba cari tahu apakah ada mungkin anak-anak IPA yang mau mengajarkan atau menjadi guru di sana, seperti itu, Kak. Oke, mau volunteer ya Iya, pastinya volunteer ya. di situ. Oke, kalau nggak volunteer kayaknya jarang mau deh. Kalau itu Gina gimana? Kalau Fernanda tadi udah ke mahasiswaannya ya. Kalau misalnya dari internal putra-putri kampus itu mungkin tahun ini ada satu universitas dari kabupaten, hanya baru satu yang tergabung, yaitu Universitas Ratu Samban. Nah, mungkin untuk tahun ini lebih diluaskan lagi yang di kabupaten. Universitas Ratu Samban, di Curug nanti kita kembangkan akademi mana dan lain sebagainya, itu tergabung dalam putra-putri kampus. Jadi nggak hanya yang ada di Kota Bengkulu. Jadi yang tahun ini hanya Universitas Ratu Samban. Namun nanti kalau misalnya pemilihan 2023 kita lebih luas lagi, bukan hanya yang ada di Kota Bengkulu. Juga fokusnya itu kan kita putra-putri kampus. Jadi kita itu nanti mau buat program menjadi wadah bagi mahasiswa
untuk mendapatkan informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang ada. benar Jadi banget tuh. jadi kan sulit mahasiswa kan benar. sulit mencari informasi mengenai beasiswa. Nah, nanti kita buat program untuk menginfokan kepada mahasiswa bahwa ada loh ini informasi beasiswa sedang dibuka seperti itu. Betul. Setuju tuh, kalau gitu setuju tuh ya. Oke, luar biasa. Nah, kita cerita lagi, berbalik lagi ke pemilihan putra-putri kampus nih. Kan kemarin itu tesnya, itu ada berapa tes nih Fernanda? Tesnya waktu itu ada 4 Kak, jadi tes Apa aja? tertulis, bakat, wawancara, dan satu lagi social project. Oke, tertulis, bakat, kemudian Wawancara, dan wawancara, social project. social project. Oke, boleh cerita satu persatu di apa itu ngapain aja dan apa yang Fernanda lakuin kemarin? Kalau tes tertulis, kita dikasih soal terkait isu-isu pendidikan dan beberapa sejarah universitas di Bengkulu. Oke. Kalau wawancara, kita terbagi beberapa pos waktu itu keorganisasian, terus mengenai pendidikan juga, dan satu lagi kepribadian. Oke. Kita ditanyain beberapa pertanyaan di situ. Terus selanjutnya adalah bakat, ditunjukkan bakat apa yang kita punya, yang kita kuasai. Kemudian yang terakhir adalah social project. Social project nanti kita membuat skema apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah terpilih menjadi putra-putri kampus. Oke, social projectnya kemarin apa? Yang Fernanda yang membuat sebuah produk kartu remi Bengkulu itu. Oh, kartu remi Bengkulu. Baik. Nah, kalau Gina nih, kemarin ada tertulis dan sebagainya, itu deh apa yang Gina lakuin gitu. Kalau misalnya sama Fernanda, kalau kan tesnya sama ya Kak, jadi persiapannya mulai dari tes tertulis yang dari segi ilmu pengetahuan dan seputar Provinsi Bengkulu, lalu ada juga tes wawancara, ada 3 pos tadi, lalu social project dan bakat 3 yang pos itu didatengin satu-satu iya, atau satu didatengin aja? satu-satu. Oh, didatengin satu-satu. Oke. Semuanya dapat kebagian semua Oke, baik. setiap pos. Lalu ada bakat yang tadi buat kue yang untuk seleksi sama bakat social project Oke. ya. Gina, social project ini apa? Kalau social project, berhubung Gina kan basicnya kesehatan, jadi Gina membawa pendidikan kesehatan. Jadi Gina melakukan screening kesehatan di Pantai Panjang pada anak-anak targetnya. Oke, baik. Siap, luar biasa. Nah, kita bakal ngobrol lagi nanti, kita jeda iklan dulu ya. Baik, pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.